Saat ini perhatian publik dipecah pertama kasus pemuda caper WG ngehina suku Sunda, nggak mempan juga goreng skandal selangkangan ex-menteri dengan selebriti. Nggak mempan juga lagi-lagi Ridwan Kamil terpaksa ditumbalin. Gua nggak bilang semua di atas settingan, tapi para media WG berusaha bahas mereka terus-menerus. Ini yang perlu lo semua waspadai. Dan lo pasti tahu ini semua buat nutupin kepanikan besar di belakang. Tahu dong apa? Gue beneran sampai nggak sempet lihat kasus orang caper ngehina suku Sunda, bahkan isu selangkangan selebriti sekalipun. Bukan karena gue sok suci, tapi karena gue tahu persis pola busuknya. Setiap kali lini masa disuruh ribut soal hal receh, itu biasanya alarm. Alarm bahwa ada sesuatu yang lebih gede, lebih mahal, dan lebih berbahaya yang lagi jalan pelan-pelan di belakang layar. Dan sekarang, alarm itu bunyinya kenceng. Coba lo perhatiin. Negara ini lagi ketar-ketir bukan karena omongan orang, bukan karena drama artis, bukan karena siapa tidur sama siapa. Yang bikin panik itu hal-hal yang kalau publik fokus, bisa bikin legitimasi ambruk. Pertama, bencana yang kebablasan tapi ditenangkan paksa. Bukan sekadar banjir, bukan sekadar longsor. Ini soal negara yang ditanya. Lu sebenarnya ngurus rakyat atau ngurus izin? Karena tiap bencana besar hari ini selalu nyeret satu benang merah yang sama. Hutan, tambang, izin, dan pembiaran. Dan pertanyaan ini bahaya, karena sekali publik sadar bencana itu bukan takdir tapi akumulasi kebijakan, ceritanya langsung berubah, dari musibah jadi dakwaan moral. Kedua, pertambangan dan hutan yang lagi panas di level elit. Lo pikir kenapa tiba-tiba denda triliunan, aturan baru, ancaman hukum diumbar ke sana-sini? Bukan karena negara tiba-tiba alim, tapi karena tekanan udah kebacaan. Ada konflik kepentingan besar, ada duit gede, ada aktor kuat yang lagi saling intip. Dan kondisi kayak gini paling bahaya kalau publik ikutan masuk. Makanya ruang publik harus diisi ribut receh, biar fokus nggak nyampe ke sana. Ketiga, ekonomi dan hubungan luar negeri yang mulai seret. Ini yang paling sensitif. Begitu kepercayaan investor goyah, begitu perjanjian dagang mulai alot, begitu pasar mulai ragu, negara langsung kelabakan. Karena ini bukan soal citra doang, ini soal napas. Dan isu ekonomi itu nggak bisa ditutup pakai klarifikasi satu halaman. Satu-satunya cara ya bikin publik sibuk ribut hal lain. Keempat, dan ini yang paling bikin kekuasaan susah tidur. Kemarahan publik yang udah nggak bisa diprediksi. Bukan demo kecil, tapi kemarahan yang pelan, nyebar, dan nunggu pemicu. Model begini nggak bisa dilawan pakai aparat doang. Yang bisa ngerem cuma satu, pengalihan atensi. Makanya pola ini diulang terus. Setiap kali ada isu struktural, selalu ada isu emosional. Setiap kali ada kebijakan berat, selalu ada drama ringan. Setiap kali ada tanda tangan penting, selalu ada tontonan. Dan publik dikasih ilusi paling manis. Lo peduli, lo kritis, lo berisik. Padahal yang lo ributin aman buat mereka. Gue nggak bilang semua isu receh itu settingan. Jangan dipelintir. Yang gue bilang isu-isu itu dipelihara, dibesarin, dipanjangin, dikasih oksigen. Karena kekuasaan tahu satu hal sederhana, publik yang capek ribut gak punya energi buat nanya. Jadi kalau hari ini lo ngerasa timeline lo penuh sama hal-hal goblok tapi viral, jangan langsung ikutan. Mundur dikit. Tanya satu kalimat yang paling dibenci kekuasaan. Lagi ada apa yang gua gak boleh lihat? Karena biasanya disitulah kepanikan sebenarnya berada.